suara. Masih mute. Bisa dimulai, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya. Kami dari kelompok 2, saya Lutfiara Septi dan teman saya Mas Hanan Faisal akan mempraktikkan coaching ya. Nanti siapa dulu di Mas Hanan, saya dulu. Ya. Saya yang jadi coachnya nanti. Mas Hanan jadi coachingnya. Nanti bergantian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kabarnya? Sehat siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Lutfi. Bu Lutfi gimana? Alhamdulillah sehat. Ini lagi ngajar ataukah di kantor? Ini lagi di kantor lah. Ya, sudah free. Oke. Jadi Mas Hanan, katanya Mas Hanan mau cerita nih. Mau cerita tentang apa kira-kira ini Mas Hanan? Iya ini Bu, saya ada curhatan lah tentang pelajaran saya. Ya proses ya dalam pembelajaran saya lah intinya lah. Ya ini kan saya kan ngajar produktif di TKJ ya, di TKJ. Mapelnya itu teknologi layanan jaringan. Nah itu saya itu pendapatan ya siswa terutama kan kalau sekolah kita kan sekolah saya itu kan untuk jadwal praktek itu kan ya bergantian lah, jadi enggak setiap pelajaran saya itu bisa praktek ya, karena saya sendiri itu itu pelajarannya harus praktek lah. Jadi nah, ketika nggak dapat jadwal lab itu kan pembelajaran di ruang biasa di kelas biasa lah, tidak praktek lah. Itu banyak siswa yang kalau jam saya itu pelajaran saya itu anak itu kurang bersemangat ya, pada tidur ya, apalagi ya saya juga jamnya jam siang ya, jadi anak-anak itu pada pada sanggah uang bahasanya itu ya, pokoknya kurang bersemangat lah ketika pelajaran saya, terutama pas lagi teori lah, ketika nggak dapat pelajaran, dapat lab maksudnya. Iya. Oke. Ini Pak Hanan, sebelum kita ngobrol panjang lagi, menurut Pak Hanan, ini dari obrolan kita kali ini itu kira-kira apa yang diharapkan atau tujuannya apa? Tujuannya ya saya pengen sharing ini problem saya lah, saya ada masalah seperti itu ya siapa tahu dengan kita ngobrol ya bisa dapat solusi lah, jadi untuk meningkatkan dalam proses pembelajaran saya lah, kayak gitu. Oke. Jadi tadi Pak Hanan, obrolan kita kali ini siang hari ini pengen dapat solusi lah ya, paling tidak tentang permasalahan yang Pak Hanan hadapi di kelas. Tadi kan Pak Hanan menyebutkan mungkin bingung ya karena materi ngajar TLJ ya Pak ya. TLJ kan materinya susah ya Pak ya. Iya, kemudian pelajarannya berat Bu. Materinya kalau menurut saya itu saya sendiri ya udah ngerasain itu materinya susah. Apalagi di anak itu kayaknya berat juga untuk memahaminya lah. Oke. Materinya susah dipahami juga ya, karena terus bingung lagi ketika tidak kebagian lab ya Pak Hanan ya. Betul sekali. Ya, kemudian jamnya panjang-panjang juga. Iya, jamnya panjang, terus kebagiannya jam siang ya. Ya pantas saja anak-anaknya ngantuk ini ya. Gini Pak Hanan, kira-kira menurut Pak Hanan
apa yang menyebabkan kok murid-murid di sekolah Pak Hanan ketika pelajaran Pak Hanan itu ngantuk kayak gitu Pak? Kira-kira kenapa itu? Kalau kayaknya sih ya yang pertama mesti itu ya jam siang itu mesti ya, ada faktor itu juga jam siang, terus nggak dapat lab juga. Terus saya juga tanya beberapa anak ya, kenapa kamu nunduk ya capek ya ngantuk. Terus juga ya tanya lagi mudeng apa enggak itu ya. Itu mungkinnya sih saya emang menyadari emang pelajaran saya ini khususnya bahasanya sih berat lah kalau menurut saya sendiri timbang yang pelajaran produktif lainnya Bu. Jadi ya saya sendiri saya juga merasakan berat juga. Ini juga mohon maaf saya juga pelajaran baru juga buat saya ya, karena biasanya ada rollingan sih, jadi nggak mesti semester ini dapat ini, jadi ya saya perlu belajar lagi. Jadi ya itu yang mungkin menyebabkan anak jadi nggak bersemangat itu ya. Terus juga ya mungkin saya ngajarin mungkin jadul lah ya, metode jadul mungkin ya CTL ya. CTL tertinggal lunga. Oke. Mungkin itu ya Pak Hanan yang tadi Bapak sampaikan. Oke. Terus upaya apa nih Pak Hanan kira-kira yang dapat Bapak lakukan anak-anak itu paling tidak antusias dan tidak mengantuk ketika pelajaran Bapak? Upaya yang saya lakukan ya saya lagi mencoba mungkin latihan ya, karena saya mungkin ilmu ice breakingnya nggak banyak mungkin ya, jadi monoton jadi ya ice breaking ya kayaknya juga itu faktornya mungkin belum faktor yang bikin ngantuk kan itu nggak ada mungkin ice breakingnya. Terus mungkin saya lihat itu banyak nyatetnya, banyak menjelaskan, jadi banyak anak yang ngantuk juga. Terus mungkin metode yang saya gunakan juga ya itu saja, mungkin belum bervariasi lah untuk metode pembelajaran ya. Mungkin ya yang saya tahu ya itu ada banyak ada PL atau ada discovery learning lah itulah. Mungkin itu yang belum saya terapkan ke anak-anak. Terus mungkin medianya juga belum banyak ya. Mungkin kalau anak dikasih video mungkin itu lebih nantinya lebih semangat lagi, lebih tertarik lah dalam pembelajaran saya. Terus mungkin ketika kuis mungkin ya ada postas itu ya kan saya selama ini masih manual pakai LKS ataupun ya saya tanya langsung lah, itu kan masih jadul ya. Kalau sekarang kan udah banyak kayaknya loh, ada kuisis dan itulah. Itu mungkin yang belum saya terapkan itu. Kalau mungkin saya terapkan mungkin anak-anak mungkin jadi lebih tertarik jadi ada bedanya lah. Kan kalau cuma dengerin itu kan membosankan mungkin ya untuk anak itu. Oke, berarti Pak Hanan ingin mencobakan sesuatu yang baru ya Pak Hanan ya? Betul sekali. Kalau saya boleh tahu kira-kira saat ini ya Pak Hanan, dalam pembelajaran Bapak ini ketika kita punya rentan nilai gitu level 1 sampai 10, kira-kira saat ini di pembelajaran Bapak dengan murid-murid Bapak seperti itu, kira-kira ada pada level berapa itu Pak Hanan? Jujur kalau saya sekarang saat ini ya mungkin saya masih di level 7 mungkin Bu, untuk
untuk nilai rentan pembelajaran saya itu di nilai 7 mungkin itu Bu. Oke, di rentan nilai 7 ya. Tadi Pak Hanan sudah menceritakan bagaimana keadaan muridnya, kemudian Pak Hanan ada upaya-upayanya sudah, terus ini besok yang akan Bapak lakukan, maksudnya yang paling, maksudnya minggu depan ketika pembelajaran Bapak lagi, ketika Bapak menjumpai murid-murid Bapak yang seperti itu, apa yang akan Bapak lakukan nih? Ya mungkin untuk yang seperti itu mungkin ya kalau itu kan sekarang zamannya baru pihak pada murid ya tanyakan ya mungkin maunya apa itu ya mungkin kan kadang anak ice breaking pak oke lah kita kasihkan mungkin ice breaking, terus mungkin apalagi ya media pembelajaran juga mungkin saya lebih perbanyak lagi, terus ya juga metode-metode yang lain ya mungkin ya ataupun kita bisa pembelajaran di luar ruangan yang mungkin tambah beda lah rasanya mungkin itu untuk solusi-solusinya lah mungkin apa ya itulah seperti Oke, ini tadi ada ice breaking ya Pak, mau mencobakan ice breaking, siapa tahu anak-anak bosan gitu ya, jadi kalau ice breaking kan muncul semangat lagi, kemudian Bapak mau mencobakan metode baru gitu ya. Iya betul. Metode baru, kemudian apalagi ya Pak Hanan tadi? Media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang baru. Kira-kira menurut Bapak yang baru nih, media pembelajaran yang baru untuk anak-anak yang kira-kira dapat menarik antusias anak kembali biar ketika pelajaran tidak ngantuk, itu seperti apa Pak Hanan? Mungkin Pak Hanan sudah punya angan-angan kan? Gitu. Ya angan-angan sih iya Bu. Itu ya kombinasi lah. Mungkin ada videonya nanti setelah video saya terangkan lagi, terus yaitu media untuk post-test itu untuk kuisis dan kawan-kawan. Tahun ini baru kuisis yang lain belum terlalu itu ya, baru mencoba sih untuk media pembelajaran yang baru sih ya, karena yang mohon maaf saya waktunya kadang susah. Iya ya, oke. Berarti ini ya Pak Hanan juga sudah punya angan-angan mau mencobakan metode pembelajaran yang baru dengan video mungkin ya. Kalau praktik terus anak juga bosan ya Pak Hanan ya. Kalau video terus juga berarti mungkin tadi seperti yang Pak Hanan sampaikan ada videonya, nanti mungkin ada kuisisnya gitu ya Pak Hanan ya. Itu udah bagus banget lah. Memang kalau di sekolah ketika kita mengajar pasti ada masalah-masalah yang timbul secara umum ya seperti itu. Sekarang itu kan Pak Hanan sudah menceritakan Pak Hanan nantinya akan melakukan hal tersebut ya Pak Hanan. Mungkin kalau sekarang baru curhat, minggu depan dapat dilaksanakan ya Pak Hanan ya. Insya Allah. Ya paling tidak Pak Hanan sudah punya gambaran ya apa yang akan Pak Hanan lakukan di minggu depan ya Pak Hanan ya. Sudah sih sudah. Bayang-bayangnya. Sudah dibayangkan, tapi kira-kira sudah mantap ya melakukan itu karena Pak Hanan sebenarnya sudah punya solusi sendiri. Gini Pak Hanan, tadi kan kita sudah cerita panjang lebar ya, sebenarnya nggak lebar sih, cuma panjang kayak gitu. Sedikit ceritalah tentang kita obrol-obrolan kayak gini. Nah setelah kita cerita kayak gini nih, karena Pak Hanan kan sudah menceritakan permasalahan yang Pak Hanan hadapi di kelas, kemudian saya sudah menjadi pendengar gitu. Kira-kira setelah obrolan yang kita lakukan kali ini, bagaimana perasaan Pak Hanan? Ya untuk perasaan yang saya rasakannya tentu rasanya udah plong, udah senang lah intinya. Ada yang mau mendengarkan permasalahan saya, Bu. Jadi ya intinya saya senang dan saya plong lah Bu itu untuk perasaan hari inilah. Oke, jadi dari sekedar cerita kayak gini sebenarnya Pak Hanan sudah bisa menyampaikan masalah yang Pak Hanan hadapi, kemudian saya mendengarkan, sebenarnya Pak Hanan juga sudah mendapatkan solusi sendiri ya Pak Hanan ya. Iya ya. Sebenarnya ya itulah manfaatnya kita bercerita. Kemudian memang yang namanya pembelajaran itu ya seperti Pak Hanan
sampaikan tadi, berpusat pada siswa ya, jadinya mungkin apa yang upaya-upaya yang Pak Hanan akan lakukan, semoga dapat berjalan dengan lancar, dan itu apa ya, satu usulan atau upaya yang luar biasa bagusnya. Keren juga nanti ketika diaplikasikan secara langsung dari obrolan kita kali ini, insya Allah nanti ke depannya jauh lebih baik lagi ya. Yang diharapkan nanti anak-anak paling tidak sudah tidak ngantuk lagi dan antusias ketika mengikuti pelajaran Bapak yang luar biasa, jamnya banyaknya kayak gitu ya Pak ya. Kemudian jamnya siang lagi kan sedikit membosankan bagi anak-anak. Oke. Saya ingin dengar kabar dari Pak Hanan setelah Pak Hanan melakukan upaya-upaya yang tadi sudah Bapak sampaikan kepada saya. Mungkin kalau dipraktekkan otomatis minggu depan ya Pak ya. Saya mengharapkan Bapak cerita lagi nih bagaimana hasilnya, karena Bapak sudah menceritakan tentang upaya-upaya yang akan Bapak lakukan. Jadi saya tunggu kabar baiknya ke depannya tentang upaya yang sudah Bapak lakukan terhadap anak-anak atau terhadap murid-murid. Begitu ya Pak Hanan ya? Ya, siap. Terima kasih. Oke. Saya rasa tidak usah terlalu panjang lebar ya Pak Hanan ya, karena mungkin terbatas juga waktunya. Saya ucapkan terima kasih untuk ceritanya kali ini. Saya tunggu cerita berikutnya. Kita ketemu lagi besok ketika Pak Hanan sudah mempraktekannya. Terima kasih untuk waktunya ya Pak Hanan ya. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Romat suaranya. Oke. Tadi sudah praktik saya menjadi coach dan Pak Hanan menjadi coaches. Sekarang bergantian. Monggo 15 menit bisa dimulai dari sekarang, monggo Pak Hanan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hanan. Bagaimana kabarnya Bu Lutfi? Alhamdulillah siang ini sehat, panas-panas tapi ya oke lah, sehat Pak. Insya Allah sehat terus. Pak Hanan juga insya Allah sehat ya Pak Hanan ya. Kelihatannya berseri-seri. Ya, ngandeng terus kan Bu. Ya oke lah. Iya. Kemarin kayaknya habis liburan ya Bu. Iya. Ini apa ya? Kita juga butuh refreshing lah ya Pak ya. Kalau belajar terus ya kerja terus nggak ada selesainya. Gitu. Jadi sekali bolehlah liburan gitu. Iya. Aku tadi di rumah aja Bu. Nggak ada yang diajak sih. Oh ya, nanti cari yang diajak ya. Oh iya. Siap. Curhatnya. Ya, curcol malah ini saya. Iya. Nanti kalau bahas itu kita nggak selesai Pak Hanan, bisa sampai besok pagi itu. Oh iya, betul sekali. Oke, Bu Lutfi, oke. Gimana ini? Ada yang mau kita bicarakan atau gimana Bu Lutfi? Iya sih Pak Hanan, gini. Sebenarnya saya mau cerita ya. Sebenarnya sih saya sudah memperhatikan hal ini sudah beberapa lama dan beberapa kali ya. Ini saya cerita tentang murid-murid ketika pembelajaran saya. Kebetulan saya kan ngajar bahasa Indonesia ya Pak. Saya ngajar bahasa Indonesia kelas 10. Anak-anak kelas 10 itu mungkin anak-anak masa peralihan ya Pak, dari SMP ke SMK saat ini, dan mungkin cara belajar mereka juga berbeda ketika SMP dan sekarang sudah SMK, cara belajarnya juga berbeda. Mungkin cara mengajar gurunya juga berbeda ya Pak. Nah, ini gini, jadi saya ketika mengajar itu mendapati anak-anak sebenarnya sih bukan nilainya jelek itu tidak ya Pak, tetapi itu masih di bawah teman-teman. Anak kelas 10 itu berkelas ya Pak. Nah sebenarnya sih tidak semuanya seperti itu gitu. Tapi masih ada satu kelas itu yang beberapa anaknya itu nilainya masih di bawah teman-temannya gitu. Bukannya nilainya jelek sih tidak, tapi nilainya di bawah teman-temannya gitu.
Kemudian saya mencoba untuk mengidentifikasi nih kenapa kok anak-anak nilainya tidak maksudnya tidak ya bukannya sama ya, maksudnya setara lah dengan teman-temannya kok anak-anak itu gitu. Kemudian itu saya perhatikan juga, saya identifikasi juga tidak cuma satu kali gitu kok, pada materi yang lain itu sama dengan anak-anak itu saja seperti itu. Nah, kemudian ini saya cari tahu nih latar belakangnya kenapa. Kemudian saya menyimpulkan nih Pak Hanan, oh ternyata anak-anak yang nilainya di bawah teman-temannya itu mereka minat bacanya atau literasinya itu masih rendah Pak Hanan. Nah, itu yang masih jadi PR besar bagi saya. Kenapa kok anak-anak itu nilainya masih di bawah teman-temannya dan kayaknya minat belajar mereka, minat baca lah ya, terutama minat baca mereka itu masih rendah. Nah, itu masih jadi PR untuk saya, Pak. Oh, gitu. Berarti menemukan beberapa siswa yang ketika pembelajaran itu materi khususnya literasi ya tadi ya, khususnya literasi. Ya hubungannya dengan literasi, tapi dalam materi, dalam pembelajaran kan kalau bahasa Indonesia semuanya hubungannya dengan membaca ya, materinya ya, banyak kan dengan membaca gitu. Ya. Oke. Ya mungkin ya efek itu ya peralihan ya, apalagi kelas 10 itu kan sangat riskan ya, maksudnya anak-anak baru mau gede ya. Baru mau gede ya. Oke, Bu Lutfi, ini saya pengen tanya untuk tujuan kita ngobrol ini sih apa sih Bu untuk paling tidak kalau saya punya masalah kemudian saya bercerita dengan rekan kerja, saya mengharapkan solusi lah ya Pak. Jadi saya pengennya saya menemukan solusi gimana sih cara mengatasi anak-anak yang minat bacanya masih rendah gitu. Memang solusi. Oke. Terus ini untuk tadi kan Bu Lutfi itu ya langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Lutfi untuk mengidentifikasi. Oke. Gini ya Pak Nan, saya itu maksudnya mengambil kesimpulan ya, kenapa kok anak-anak minat bacanya rendah gitu. Saya ini kan kalau bahasa Indonesia kalau ngerjain soal kan biasanya wacananya banyak ya. Jadi saya cobakan nih satu dengan wacana yang lumayan panjang, satunya dengan wacana pendek. Ternyata mereka itu lebih menyukai dan lebih fokus lagi ketika wacananya pendek kayak gitu. Jadi ketika disuguhi dengan wacana yang panjang, mereka itu seperti inilah asal-asalan saja ketika mereka mengerjakan, asal silang saja seperti itu tanpa dibaca lagi sepertinya seperti itu. Kemudian saya juga identifikasinya, saya tanyai anak-anak, suka membaca nggak sih? Suka baca nggak sih? Kalau pulang sekolah suka belajar nggak sih? Gitu. Ternyata banyak juga yang mengatakan dari mereka itu tidak pernah belajar, bahkan membaca. Nah, dari itu jadi saya punya ide nih, saya cobakan ini anak-anak biar nulis, mencoba untuk nulis. Ya, ini kontennya membaca, tapi nanti praktiknya untuk menulis. Jadi saya akan suruh anak-anak untuk mengisi mading, kayak gitu. Jadi saya bilang ke anak-anak kalau madingnya itu nanti jadi nilai individu, kayak gitu. Walaupun itu nanti tanggung jawabnya kelas, tapi itu nanti akan jadi nilai individu. Jadi mereka saya suruh untuk mengisi mading, begitu Pak Hanan. Oke, itu untuk itu ya membangkitkan untuk senang membaca ya, salah satunya kan itu ya Bu Lutfi. Ya betul. Ya, terus ini Bu Lutfi, saya pengen tanya kalau kira-kira Bu Lutfi sekarang ini itu dalam pembelajaran itu
eh, nilainya Bu Lutfi untuk apa ya? Dalam pembelajaran Bu Lutfi berapa itu? Rentan 1 sampai 10 lah. Oke, kalau saat ini dilihat anak-anaknya juga masih ada yang seperti itu ya. Saya masih di 7 lah Pak. Tuh, karena untuk mencapai ke 10 itu kayaknya butuh proses. Nanti saya lewati proses itulah, saya lakukan proses itu karena semuanya saya rasa butuh proses seperti itu Pak Anan. Oke, terima kasih Mbak. Masih di 7 ya Bu. Oke. Ya. Tentu ingin terus berkembang ya Bu sampai Ya. 20 ya Bu. Ya, kalau tidak bisa 10 ya 9 sudah cukup lah. Paling tidak saya bisa apa ya, memotivasi anak-anak untuk apa ya, lebih semangat lagi ketika membaca seperti itu lah Pak Anan. Oke, Bu Lutfi, tadi saya tertarik lah ini tentang membangkitkan literasi lewat menulis di mading ya, menulis di mading. Iya betul. Oke, lah itu untuk rencana ya Bu untuk besoknya. Lah itu kira-kira dalam pengisian mading itu apakah dibatasi kontennya atau dibebaskan nantinya? Kalau untuk tema sih bebas lah ya, untuk apanya, hasilnya juga saya bebaskan. Yang penting maksudnya yang ditampilkan ya gitu, yang hasil karya mereka itu ada nilai-nilainya lah, paling tidak. Maksudnya bukan mereka memasang tulisan yang saru atau apapun itu gitu. Jadi saya tidak batasi. Jadi mereka bisa misalnya menuliskan artikel gitu kan. Dan kenapa saya misalnya kenapa kok artikel, kan itunya membaca gitu. Maksudnya gini, orang bisa menulis kan biasanya lewat membaca terlebih dahulu ya. Apalagi kalau menulis artikel kan kita harus mencari tema-tema yang sedang in lah ya, yang apa ya, yang aktual lah ya, yang terbaru. Otomatis kita juga harus membaca terlebih dahulu. Nah, itu kan sudah ada rangsangan anak-anak untuk membaca. Ketika sudah membaca, mereka punya ide nih, punya pendapat untuk mensikapi masalah yang mereka baca. Kemudian mereka tuliskan dalam artikel. Setelah sudah jadi, mereka bisa pasang di mading. Selain itu, misal juga ya Pak Hanan, apa melulu harus tulisan? Saya rasa tidak gitu. Gambar boleh, ya boleh gitu. Misal anak-anak mau membuat gambar berangkai lah seperti itu. Gambar berangkai itu pun sebenarnya kalimat ya, tapi tergantung dari orang yang melihat. Mereka menciptakan cerita sendiri berdasarkan dari gambar yang sudah disajikan. Itu pun mereka membuat gambar juga kan dari literasi dulu, dari proses mereka membaca terlebih dahulu, kemudian mereka berusaha untuk menggambar, merangkai cerita lewat gambar, nanti yang membaca yang bisa mengurutkan alur ceritanya sendiri, seperti itu Pak Hanan. Oh, luar biasa ini ya. Oke, tadi Bu Lutfi ya udah bercerita ya. Ini Bu Lutfi sudah menemukan solusinya loh Bu. Sadar apa enggak itu? Ya, betul juga sih ya Pak Hanan ya. Ya luar biasa sekali. Luar biasa loh Bu. Maksudnya Bu Lutfi udah mengidentifikasi masalahnya, terus juga sudah punya solusinya. Ya, tanpa saya memberikan solusi, Bu Lutfi sebenarnya sudah memberikan, sudah ada solusi, tinggal penerapannya, ya tinggal actionnya aja dicoba apakah efektif atau enggak ya. Yang penting kita coba dulu Bu ya. Untuk itu kan namanya kita seorang pendidik kan kita mencari formula yang tepat lah, karena nggak mungkin ya ada yang kelas itu kan punya karakter juga ya Bu. Iya betul. Iya, jadi itu luar biasa sekali untuk udah ada masalah, ada solusi, tinggal prakteknya ya Bu Lutfi. Jangan ya itu untuk ditunggu untuk itunya ya Bu Lutfi. Iya, siap-siap Pak Hanan. Terus itu Bu Lutfi, saya pengen tanyakan, tadi kita udah ngobrol panjang kali lebar kali tinggi ya. lumayan. Ya. Oke, gimana sih untuk perasaan dari Bu Lutfi sendiri setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini? Ya,
lega lah ya Pak. Setidaknya sudah, maksudnya masalah yang maksudnya saya rasakan nih gitu sudah saya ceritakan, itu paling tidak sudah mengurangi beban lah ya. Maksudnya karena mungkin memang kita sebenarnya butuh teman untuk bercerita ya gitu ya, tidak Betul. semuanya tidak semuanya disimpan sendiri, nanti pusing sendiri gitu ya. Gitu. Sekali Dan gitu. sudah lega lah, sudah oke lah gitu. Oke, ya. Luar biasa lah Bu Lutfi lah untuk Indonesia ya. Jujur ya kalau Indonesia saya juga pusing ya kalau lihat apa paragraf yang panjang-panjang itu ya. Itu baca-baca soal itu zaman SMA, waduh. Kalau ketemu bahasa Indonesia ya apalagi nyari ide pokok, ide apa ya, itu kalimat utama itu ya, aduh. Mohon maaf itu memerlukan banyak waktu ya Bu. Iya, wacananya panjang-panjang sih ya Pak Hanan ya. Iya betul sekali. Oke, Bu Lutfi, saya sendiri ya, untuk saya sendiri ya setelah kita ngobrol-ngobrol saya juga ya merasa senang juga lah dapat kita dapat sharing, kita dapat apa ya, saling berbagi ilmu lah, juga menyenangkan untuk saya karena kita sebagai seorang pendidik ya tentunya ingin apa ya, ingin meningkatkan kualitas pendidikan kita ya ketika kita ngajar juga. Kalau sekarang kan zamannya pembelajaran yang menyenangkan ya. Iya, betul sekali. Iya, menyenangkan dan berpihak pada murid ya. Iya, kayak dulu ya kita didikte sama guru kita ya. Iya, sekarang enggak ya, anak diberi kebebasan gitu. Iya, merdeka banget ya sekarang ya. Iya, betul. Oke, Bu Lutfi, terima kasih ini untuk obrolan kita ya. Sangat luar biasa lah. Saya juga dapat ilmu juga dari Bu Lutfi itu ya. Siapa tahu saya ikut nunut ya, nunut di matinya Bu Lutfi juga ya. Boleh Pak Hanan. Luar biasa, tinggal actionnya Bu Lutfi. Kita tunggu, saya tunggu minggu depan ya, atau kapan ya kita bisa ngobrol lagi. Siap. Untuk nanti kita bisa tahulah seberapa efektif apa enggak itu ya. Jadi next obrolan lagi ya Bu Lutfi. Ya, siap Pak. Oke, mungkin cukup ya Bu Lutfi ya. Karena kayaknya udah mau pulang ini ya Bu Lutfi. Oke, mungkin itu saja Bu Lutfi. Terima kasih, luar biasa Bu Lutfi. Tetap semangat. Oke, terima kasih juga ya Pak Hanan sudah mau mendengarkan ini cerita atau sudah mau ngobrol-ngobrol siang hari ini dengan saya. Terima kasih banyak buat waktunya ya Pak Hanan ya. Sama-sama Bu Lutfi. Oke, terima kasih ya Bu Lutfi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Lutfi sama Mas Hanan ya. Ini tadi pas sekali waktunya, kemudian jam 12.30 sampai 13.00 ya. Kemudian masih ada 10 menit untuk refleksi Mbak. Ini sudah saya bagi nanti waktu kita sampai 13.50 nanti yang terakhir untuk penutupan dan lain-lain ya. Ini nanti saya foto ya supaya kurang lebih segitu, tapi tidak harus sama gitu ya. Nanti kurang lebih ada yang agak maju dikit, agak mundur dikit enggak masalah. Jadi ini untuk Mbak Lutfi sama Mas Hanan tadi. Udah, kemudian ada 10 menit lagi untuk refleksi, Mbak. Refleksinya kegiatan sesi ini ya, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu atau Mbak Lutfi dan Mas Hanan yang meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin. Monggo dua-duanya ya, dua-duanya menyampaikan. Ini boleh Mbak Lutfi dulu, boleh Mas Hanan dulu, monggo silakan. Oke. Kalau ini bagi saya ya Bu, kalau menurut saya yang
meningkat kalau kemarin baru sesi latihan gitu. Jadi mungkin saya juga apa ya, kayak saya itu sering hilang fokus gitu ketika mendengarkan teman untuk bercerita. Misal gini Bu, misal saya sedang cerita sama Pak Hanan ya, tapi tiba-tiba ada teman saya yang datang kayak gitu, misalnya Bu apa gitu, kan saya jadi hilang fokus. Aduh, tadinya Mas Hanan cerita apa ya, tapi saya misalnya mau nanya lagi dengan Mas Hanan, kan nggak enak ya, saya jadi suka pura-pura oh iya ya, padahal ya nggak mudeng tadi cerita apa gitu. Ya paling itulah Bu, fokus untuk mendengarkan gitu, untuk fokus untuk mendengarkan cerita itu tadinya masih susah ya gitu. Kalau saat ini ya berusaha untuk fokus ya gitulah Bu, kayak gitu aja. Kalau dari saya begitu Ibu. Monggo Pak Hanan. Dari saya untuk dari saya Bu, dari kemarin latihan dan sekarang itu dari saya sendiri itu apa ya intinya lebih terbiasa karena mungkin kemarin baru latihan jadi tanyanya nggak terstruktur nopo nggih, jadi masih apa ya, belum sesuai alur lah mungkin untuk kemarin, dan mungkin yang saat ini juga sudah mulai teratur pula. Saya belum bilang udah sesuai dengan alur pula. Mungkin itu Bu untuk dari saya. Jadi di alur nggih yang meningkat nggih, di alurnya sudah sesuai dengan alur. Kalau kemarin kan baru latihan gitu nggih. Kemudian untuk Mbak Lutfi yang meningkat, kalau tadi kan kurang fokus ya, jadi kurang sepenuh hati dia mendengarkan karena gangguan teman datang dan sebagainya. Kemudian yang Mbak Lutfi rasakan yang meningkat apanya Mbak? Yang meningkat ya Bu, yaitu saya konsentrasi sekarang ketika mendengarkan itu meningkat loh Bu. Maksudnya kalau kemarin gitu masih ada orang gitu kita nggak fokus. Kalau sekarang karena sudah latihan ya Bu, jadi kita berusaha untuk fokus mendengarkan cerita dari teman kita seperti itu Bu. Sepenuh hati bisa. Ya, terima kasih Mbak Lutfi sama Mas Hanan, dikasih aplaus buat teman-teman kita yang sudah presentasi pertama kali ini. Ya, berikut